Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Irwanto. Saya dari SMK Al-Khairiyah. Hari ini Senin tanggal 30 November tahun 2020. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan 2020 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, baik, Pak. Semoga kita selalu diberi kesehatan, tetap di rumah, patuhi protokol COVID, pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, silahkan Wahyu untuk memimpin berdoa. Silakan Wahyu. Mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Wahyu sudah memimpin berdoa. Bapak akan melakukan absensi ya terlebih dahulu untuk mengetahui siapa saja yang ikut pada Zoom hari ini. Ahmad Fahmi masuk. Kemudian Jarod. Tidak ada ini. Ahmad Tri. Alvin Danang. Ardi. Kemudian Erik. Hadir. Kemudian Heru. Hadir, Pak. Oke. Dimas. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Batara. Vicky. Solikul Amin. Hadir, Pak. Wahyu. Hadir. Baik, ada beberapa yang tidak ikut ya ini. Jarod dan Ardi tidak masuk. Oke anak-anak, bagaimana untuk tugas dan materi sebelumnya? Apakah ada kesulitan? Atau ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Untuk pelajaran hari ini, silakan sebelumnya kalian siapkan alat tulisnya. Ya, nanti untuk mencatat hal-hal penting, kemudian juga untuk mencatat hasil diskusi nanti. Baik, Bapak ada tayangan untuk kalian. Saya tayangkan dulu ya ini. Bisa nampak anak-anak? Bisa kelihatan? Oke ya? Pak, sudah kelihatan. Untuk materi hari ini kita mempelajari tentang mendiagnosa kerusakan kepala silinder. Bapak sudah upload materi dan PowerPoint ini beserta video-video tutorialnya sudah Bapak upload di e-learning. Apakah kalian sudah membuka e-learningnya kemarin tentang pelajaran hari ini? Sudah dibuka? Sudah. Apakah sudah membuat catatan-catatan atau rangkuman untuk kepala silinder ini? Nah, terima kasih. Nah, sekarang materi kita adalah mendiagnosa kerusakan kepala silinder. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari di kelas 11, yaitu kita mempelajari tentang bagaimana cara perawatan mesin. Nah, kalau sekarang kita bagaimana mendiagnosa kerusakan komponen mesin. Kalau ya dulu kita hanya merawat kapan kita harus menyetel katup pada kepala silinder, kapan kita harus membersihkan busi, kapan kita harus mengontrol pengencangan baut dan lain sebagainya. Kalau kali ini kita fokus ke mendiagnosa kerusakan kepala silinder. Tujuan pembelajaran hari ini kita nanti ada diskusi
setelah kita berdiskusi dan menggali informasi serta mengamati video dan tayangan dari Bapak, siswa dapat menentukan cara pemeriksaan kerusakan kepala silinder. Minimal 3 kerusakan sesuai buku atau sesuai SOP, dengan santun dan bekerja sama serta menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau berdiskusi kita harus bisa menghargai pendapat orang lain dan mampu berkolaborasi. Gitu. Kemudian berikutnya yaitu siswa dapat mendeteksi letak kerusakan mekanisme kepala silinder. Kemudian minimal 3 kerusakan sesuai buku literatur dengan teliti, santun dan kerjasama dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian nanti kita juga ada praktek anak-anak, itu melalui praktek, observasi dan menggali informasi sesuai buku pedoman praktek. Siswa dapat memperbaiki kerusakan pada kepala silinder dan kelengkapannya minimal 3 kerusakan. Setelah kita mampu memperbaiki kerusakan, kita juga dituntut untuk bisa mengontrol hasil perbaikan. Jadi kita harus mengecek lagi apakah hasil perbaikan kita itu sudah sempurna atau perlu penyempurnaan atau perbaikan ulang. Baik itu anak-anak, kita harus tetap semangat belajar ya. Karena materi kali ini itu sangat penting karena ini merupakan salah satu komponen mesin. Jadi nanti jika kalian di rumah atau di jalan mempunyai kendala yang sama, kendala tentang kerusakan kepala silinder, kalian bisa memperbaikinya. Manfaatnya itu mungkin bisa menolong tetangganya jika mobilnya mogok, atau bisa kalian gunakan ketika nanti kalian bekerja di bengkel. Baik anak-anak, Bapak punya tayangan gambar untuk kalian. Apa yang kalian ketahui tentang kerusakan kepala silinder? Kalian pasti punya banyak pengalaman ini ketika prakerin. Seperti Wahyu ini bengkelnya ramai sekali, itu pasti banyak pengalaman tentang overhaul, sering turun mesin ini. Silahkan anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang kerusakan kepala silinder? Kerusakannya apa saja? Oke, Heru, silinder pecah. Oke. Kemudian Amin, silinder melengkung. Oke, yang lain? Silinder keropos, Pak. Erik ini ya, silinder keropos. Oke, ada 4 kerusakan itu. Jadi yang sering itu adalah itu ya, silinder head melengkung, silinder head retak, silinder head pecah, kemudian juga keropos juga bisa. Baik anak-anak, itu kalian sudah banyak pengalaman ya, mengetahui macam-macam kerusakan. Kita amati gambar berikut ini. Anak-anak, kira-kira apa yang terjadi pada mesin ini? Mungkin kehabisan air radiator. Nah, ini kehabisan air radiator itu juga bisa menyebabkan mobil berasap seperti ini. Oke, pinter sekali kalian. Ya, itu juga bisa. Sistem pendingin tidak bekerja dengan baik atau tidak aktif. Jadi ini masalah-masalah yang kalian sebutkan tadi itu bisa menyebabkan kerusakan pada kepala silinder anak-anak. Nah, itu pasti mengimbas di sini dan juga bisa mengimbas ke komponen mesin yang lain. Baik, untuk gambar berikutnya anak-anak silakan diamati. Nah, ini gambar apa ya kira-kira? Katup sebelah kanan masih bagus, Pak. Oh iya, ya sebelah kiri. Sebelah kiri katup bocor. Iya. Oke, ini gambar katup yang bocor. Ini bisa nampak ini ya. Nampak rembesan ketika ini dicek. Oke. Nah. Ini kira-kira penyebabnya apa ya ini? Gas lemah, Pak. Gas katup. Oh iya, pegas katup lemah. Katup rusak. Katupnya rusak. Ya, betul sekali. Oke, untuk gambar berikutnya, nah silakan diamati. Ini
Kira-kira apa yang terjadi ini? Gasket rusak, Pak. Nah, ini adalah gasket yang rusak. Ini seperti ini. Biasanya ini karena apa kira-kira? Faktor usia, Pak. Faktor usia. Nah, Ya, Pak. sudah. Tangan bawahnya tidak rata. Iya, ini sudah usianya sudah lama ya, bumut seperti ini. Baik, untuk berikutnya, gambar berikutnya anak-anak. Ini kenapa ya? Sender head retak, Pak. Oh iya, ini adalah gambar cylinder head yang retak. Kira-kira penyebabnya apa ini? Kehabisan air radiator, Pak. Nah, karena kehabisan air radiator. Jadi hati-hati ya, harus dijaga betul. Jadi jangan sampai mesin itu kehabisan air radiator. Baik, kalian sudah mengetahui berbagai macam kerusakan dari foto atau gambar yang sudah Bapak tayangkan. Sekarang kita ketahui, kita pelajari bahwa sebelum terjadi kerusakan-kerusakan yang ada di foto itu, nah, pasti timbul gejala kerusakan. Nah, sebelumnya itu pasti ada gejala yang nampak sebelum rusak. Kira-kira apakah itu? Yang pertama yaitu kebocoran kompresi. Kompresinya bocor. Yang pasti ini imbasnya apa kira-kira anak-anak kalau kebocoran kompresi ini? Mesin susah nyala, Pak. Nah, mesinnya susah nyala. Pinter sekali Erik ini jawabannya. Kemudian yang kedua timbul suara berisik. Nah, ini. Timbul suara berisik karena beberapa komponen ada yang memuai, ada yang rusak. Nah, itu karena overheat atau bahkan karena oli yang bercampur air karena gasket rusak tadi, ya. Akhirnya timbul suara berisik, rusak komponennya anak-anak. Kemudian yang berikutnya idle speed tidak stabil. Ini. Stasionernya naik turun gitu. Kemudian berikutnya yaitu timbul asap pada knalpot. Kenapa ini kok bisa timbul asap? Nah, ada yang tahu ini? Silinder head retak. Silinder head yang retak, olinya ikut terbakar juga bisa. Nah, yang selain itu adalah karena seal katup. Seal katup yang rusak sehingga olinya ikut terbakar masuk melalui intake manifold. Baik, itu anak-anak. Di sini juga ada link video yang sudah Bapak share. Kalian juga bisa menonton video ini untuk referensi, untuk belajar kalian. Ya. Untuk berikutnya kita lakukan diskusi sekarang. Sudah kita ketahui berdasarkan gambar tadi ada 4 macam kerusakan. Kerusakan yang pertama katup bocor, kedua silinder head memuai, ketiga packing gasket rusak, keempat silinder head retak. Dari 4 masalah ini kita analisa, kita tentukan ya, bersama. Kalian bisa melihat secara real ketika dulu PSG. Baik, kita ulas sekarang anak-anak melalui diskusi. Silakan bentuk kelompok atau sesuai kelompok yang kemarin. Baik, silakan berdiskusi. Nanti hasilnya dicatat di buku tulis. Kemudian nanti untuk perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya beri waktu 10 menit. Cukup ya kira-kira? Oke? Ya, oke, silakan dikerjakan diskusinya. Oke, kelompok 1 atau kelompok mana dulu yang siap saya tawarkan ini? Kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1 sebutkan nama, kemudian kerusakannya apa, dan sebutkan cara perbaikannya apa, sebutkan penyebabnya apa. Silahkan, kelompok 1. Nama Dimas, kerusakan katup bocor atau kompresi bocor disebabkan oleh Iya, Dimas. gas katup melemah Iya. atau rusak, bukan katup rusak, kemudian menurunnya tekanan katup. Ya, mungkin dari kelompok lain ya punya tanggapan lain untuk jawabannya
dari Dimas, perwakilan dari kelompok 1. Katup bocor, ini Dimas menjelaskan bahwa penyebabnya adalah pegas katup lemah. Tuh. Silakan kelompok lain, ada tanggapan lain? Saya Pak. Ya, Erik. katup bocor. Bibir katup udah haus Pak. Oke, bibir katup sudah aus itu. Nah, baik, ini untuk kelompok 1. Terima kasih Dimas. Sekarang waktunya kelompok 2. Silakan untuk perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya Silakan. Pak Erik. Oh ya, Erik. Silakan. Radiator habis, sistem pendingin rusak, dan Salah. oli habis. Air radiatornya habis, kemudian penyebabnya lain. Saluran radiator tersumbat. Saluran radiator tersumbat. Ya, itu juga bisa menyebabkan cylinder head yang memuai. Baik, anak-anak, sekarang waktunya kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3. Ayo, Amin. Oh, Wahyu. Ya, silakan Wahyu. Piping rusak disebabkan karena faktor usia, Pak, dan saat pengencangan baut tidak rata. Oke, jawabannya tepat sekali ya. Baik, untuk kelompok berikutnya yaitu cylinder head retak. Silakan perwakilan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan. Saya Pak, Amin. Amin. Ya, silakan Penyebab Amin. silinder head retak karena terlalu panas atau overheat dan kehabisan air radiator. Iya. Dan cara perbaikannya dilas atau diganti yang baru. Ya, jadi betul sekali jawabannya Amin ya. Itu kita kalau cylinder head retak ya bisa dengan cara dilas. Mungkin pengalamannya Amin ketika PSG sudah pernah ini. Kalau cylinder head retak biasanya di bengkelnya dilas ya, Mas. Oke, anak-anak, di sini juga ada link YouTube yaitu membahas tentang kerusakan kepala silinder. Baik anak-anak, diskusi hari ini sangat menarik sekali. Jawaban kalian luar biasa. Sekarang kita ulas ya. Jadi 4 kerusakan tadi itu yang pertama itu katup bocor, itu biasanya betul sekali jawaban dari kelompok 1 yaitu katupnya aus. Di sini bisa dilihat. Kemudian pegas katup yang rusak. Terus dudukan katup aus. Nah ini setengannya itu sudah aus, harus diganti. Setengan itu bagian yang di bibir katup, di sebelah sini ya. Tempat dudukannya katup yang seperti cincin itu harus diganti. Nah, oke anak-anak, untuk kerusakan berikutnya cylinder head memuai. Nah ini karena overheat pasti. Nah ini biasanya ditandai dengan oli yang bercampur dengan air. Olinya putih, warnanya kayak susu. Nah, itu. Oke, kerusakan berikutnya yaitu gasket. Kalau gasket itu yang pasti faktor utamanya itu adalah usia. Jadi biasanya ini ya imbasnya itu air bercampur dengan oli. Nah, berikutnya adalah kepala silinder yang retak. Retak seperti ini. Penyebabnya karena overheat. Kemudian untuk cara perbaikannya anak-anak, dari pengalaman kalian, untuk katup bocor, kira-kira perbaikannya diapakan ya? Katup bocor, anak-anak, diapakan? Biasanya ini bengkelnya, ya disekur biasanya, betul sekali. Oke, jadi kalau katup itu biasanya disekur, tapi kalau sudah tipis ya harus diganti. Kalau kepala silinder yang memuai itu bisa kita ratakan. Kemudian kalau yang pakainya rusak harus diganti itu. Kemudian untuk kepala silinder yang retak kita bisa melakukan perbaikan dengan diganti. Ya. Baik anak-anak, untuk berikutnya yaitu kita praktek. Nah, untuk praktek pemeriksaan kepala silinder, ya, kalian harus amati bagian-bagiannya. Ini harus dilepas terlebih dahulu seperti gambar ini komponen-komponennya. Kemudian pemeriksaan yang pertama nanti yang harus kalian lakukan adalah seperti gambar ini. Dan ini memeriksa kebocoran katup.
Caranya dengan memasukkan bensin ke lubang manifold seperti ini. Nah, kemudian berikutnya yaitu mengukur kerataan. Apakah silinder head itu melengkung karena memuai. Kita ukur seperti ini. Untuk alat dan bahan yang digunakan itu nanti sudah Bapak jelaskan semua nanti di dalam job sheet. Dan juga nanti ada video tutorial yang bisa kalian amati. Yang ini itu memeriksa keretakan. Nanti kalian membutuhkan cairan depenetran atau cleaner, atau bisa menggunakan bensin atau cleaner, yang penting bisa membersihkan permukaan kepala silinder ini sehingga nanti tampak mana yang retak. Walaupun retak rambut ini nanti juga akan nampak. Oke anak-anak, nah, kita putar dulu videonya. Baik anak-anak, ini Bapak punya video, kalian bisa amati untuk nanti agar kalian lebih paham ketika proses praktek nanti. Nah, untuk prakteknya nanti Bapak sudah menyediakan LKPD, ada di e-learning. Nah, untuk kegiatan praktek bisa kalian laksanakan di rumah atau di bengkel sekitar rumah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti silakan buat video seperti ini. Mendiagnosis kerusakan pada kepala silinder. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Bagaimana anak-anak kabar kalian? Di pinggir jalan kalian menjumpai mobil mengalami kerusakan. Contoh, di pinggir jalan kalian menjumpai mobil mengeluarkan asap putih, kemudian mobil tersebut mogok. Di sini nanti pasti imbasnya akan berakibat pada salah satu komponen, yaitu komponen pada mesin kepala silinder cacat. Pada bagian silinder 1 terdapat cacat seperti ini. Langkah perbaikannya kita lakukan perataan menggunakan proses pemesinan. Bila tidak memungkinkan kita lakukan penggantian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Baik anak-anak, setelah kita mengamati video yang Bapak sajikan, kemudian kalian juga sudah belajar mendiagnosa kerusakan pada mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Nah, sekarang kalian lakukan praktek. Kemudian untuk praktek, kalian bisa mengunjungi bengkel sekitar atau bengkel yang dekat dengan rumah kalian. Nah, apabila tidak memungkinkan atau pengen ke sekolahan juga bisa, kalian nanti bisa melakukan praktek di bengkel sekolah. Kemudian untuk hasil prakteknya nanti kalian bisa catat di LKPD yang sudah Bapak upload di e-learning ya. Jadi nanti seperti ini. Nah, lembar kerjanya. Jadi di sini menganalisis gangguannya apa, kalian catat di sini. Kemudian hasil pemeriksaannya, keadaan bagaimana, baik atau rusak atau bagaimana. Kemudian cara perbaikannya atau cara penyetelan yang harus dilakukan. Kemudian kesimpulan. Di sini nanti kalian bukukan tanda tangan kalian. Nah, jadi seperti itu. Untuk penilaian nanti kalian harus menggunakan K3 ya. Harus menggunakan baju praktek, harus menggunakan sarung tangan, kemudian harus menyiapkan peralatan. Nah, untuk peralatannya cukup sederhana, hanya menggunakan puller dan penggaris dan juga bensin atau cairan pembersih yang lain. Jadi cukup sederhana. Kalian pasti bisa melakukannya di rumah. Nah, atau di bengkel sekitar rumah kalian pasti punya alatnya. Pasti ada. Itu mudah kok untuk mencarinya. Oke, anak-anak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas ya? Untuk prakteknya? Yes. Oke. Durasi perekaman kita buat 9 menit saja ya. 9 sampai 10 menit. Oke. Nggak usah panjang-panjang, yang penting sudah melakukan
pemeriksaan dan juga hasil dari pemeriksaan kalian. Dan anak-anak untuk mengukur keterserapan materi yang dipelajari hari ini, Bapak punya kuis untuk kalian. Ayo siapa yang bisa? Kuis nomor 1, yaitu jelaskan cara memeriksa kebocoran katup, bagaimana langkah perbaikannya. Cara memeriksanya bagaimana, langkah perbaikannya bagaimana. Ya, Dimas? Cara memeriksa kebocoran katup. Ya. Memasukkan bensin ke dalam lubang manifold, kemudian menunggu beberapa saat. Jika ada yang bocor, nanti akan kelihatan. Iya, betul sekali. Jadi caranya seperti itu ya nanti kalau praktek. Oke, saya lengkapi ya, ini selain menggunakan bensin yang dimasukkan ke manifold, bensin ditaruh di permukaan katup itu juga bisa. Kemudian kita tiupkan udara bertekanan atau kompresor melalui lubang manifold. Jadi kebalikannya. Oke, soal berikutnya anak-anak. Silakan, siapa yang bisa yuk? Berserker aus, Pak. Oh ya, berserker aus nih, komponen yang rusak di berserker aus. Nah, untuk bagian kepala silindernya, kira. Oh iya, alasannya kenapa, Dimas? Nah, sil katup rusak kok bisa mengeluarkan asap? Alasannya kenapa? Karena oli ikut tercampur. Nah, oli ikut masuk tercampur bersama gas ke ruang bakar. Oke, soal nomor 3 sekarang. Kira-kira mengapa Cinderhead bisa memuai? Bisa naik radiator. Mesin mengalami overheat ya, ini bisa karena kehabisan air radiator atau bahkan sistem pendingin itu tidak berfungsi secara maksimal. Oke, soal nomor berikutnya anak-anak, nomor 4. Apa pengaruh jika kepala silinder mengalami kerusakan? Pengaruhnya apa? Nek silinder headnya itu rusak. Terus alasannya apa? Silakan. RPM tidak stabil. Karena RPM tidak stabil. Nah, kurang tepat. Jadi kalau kepala silinder itu rusak, yang jelas RPM tidak stabil, itu penyebabnya karena kebocoran kompresi. Nah, jadi susah dinyalakan, itu juga karena kebocoran kompresi. Oke, itu ya pengaruhnya. Untuk ya. Soal nomor 5 silahkan. Silinder head memuai, Pak. Silinder head memuai. Ya, penyebabnya apa ini? Overheat. Jadi silinder head mengalami retak. Itu karena overheat yang pasti. Faktor utamanya itu. Oke, anak-anak, kuis hari ini selesai ya. Jawaban kalian tepat sekali ya, sudah sesuai. Untuk terakhir yaitu kita buat kesimpulan tentang pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Oke, silakan masing-masing kelompok untuk mengutarakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Silakan kelompok 1. Mas dari kelompok 1 Ya. menyimpulkan bahwa kita dapat mengetahui gejala-gejala kerusakan pada silinder head. Ya, silakan untuk kelompok 2 sekarang. Kita dapat mengetahui cara perbaikan dari silinder head, Pak. Ya, terima kasih, amin. Jadi kita hari ini mempelajari juga cara perbaikan dari silinder head. Kelompok 3 mungkin. Siswa dapat memahami tentang kepala silinder head. Ya, Wahyu. Kemudian untuk sekarang terakhir untuk kelompok 4. Kita dapat mengidentifikasi apa saja kerusakan-kerusakan yang terjadi pada silinder head. Iya, terima kasih jawabannya. Jadi itu ya, dari kesimpulan hari ini, kuncinya kita sebelum melakukan perbaikan mekanisme kepala silinder, kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu. Nah,
baru bisa menentukan bagaimana langkah perbaikannya. Kemudian untuk mengoptimalkan kinerja mesin, kita selalu dituntut untuk diharuskan melakukan perbaikan mekanisme kepala silinder, termasuk katup, kemudian kepala silinder itu sendiri, hasil katup, dan lain, pegas katup, rocker arm, dan lain sebagainya. Itu harus diperbaiki supaya mesin itu lebih optimal, tenaganya bisa maksimal, kemudian aman digunakan kapanpun itu ya. Berikutnya yaitu kita lakukan refleksi. Refleksi hari ini mungkin kalian mempunyai kesulitan-kesulitan apa yang kalian alami dalam pembelajaran hari ini. Tidak ada, Pak. Oke, Dimas jelas. Baik anak-anak, berikutnya yaitu tentang tugas. Bapak sudah menyiapkan tugas untuk kalian. Tadi yang pertama tugas kalian adalah membuat video praktek pemeriksaan kepala silinder. Kemudian yang kedua yaitu Bapak punya soal evaluasi di e-learning. Bapak akan tunjukkan. Sudah nampak ini anak-anak e-learningnya? Sudah kelihatan. Nah, di sini nanti Bapak ada tugas untuk kalian, tugas soal. Kemudian untuk kalau ada yang kurang jelas yaitu tentang materi atau bahan ajar kalian atau modul, jika butuh kalian bisa membuka materi yang kemarin itu sudah Bapak upload dan sudah kalian baca-baca, itu dibuka lagi jika ada kesulitan. Oke anak-anak, di sini kalian sudah mengetahui nanti tugas-tugasnya sudah jelas ya. Jadi di sini nanti Bapak ada pilihan ganda, kalian kerjakan, itu nanti nilainya langsung muncul. Nah, siapa saja yang mengerjakan, terus nilainya itu langsung bisa dilihat. Oke anak-anak, untuk materi berikutnya yaitu kita mempelajari tentang mendiagnosa kerusakan blok silinder. Jadi di sini nanti silahkan dibuka lagi e-learningnya, kemudian dibuka materinya, atau kalian juga bisa membuka internet tentang materi blok silinder. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Ada, Pak. Oke, pembelajaran hari ini cukup ya. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Ya, mulai. Selesai. Oke anak-anak, terima kasih atas partisipasi pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap patuhi protokol COVID. Sampai jumpa pada Zoom berikutnya yaitu blok silinder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.